Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channelnya Nova Sarah Pontol. Hari ini hari Jumat, harinya Nova buka-bukaan soal Australia. Yeay! Tapi kali ini mau aku bahas adalah mengenai student visa atau visa pelajar. Oke, by the way, sebelum aku mulai, itu aku ada contekan di sini. Sengaja aku tulis biar aku nggak lupa, biar aku omongannya nggak kemana-mana, dan apapun informasi yang aku tahu bisa aku share ke kalian tanpa ke-skip. Oke, mari kita mulai. Yang pertama yang mau aku omongin adalah mengenai siapa aja sih yang bisa apply student visa. Nggak seperti WHV yang punya batasan umur. Di student visa, there's no age limitation. Aku udah baca di website Immigration Australia dan it says nothing about age limitation. Tapi kalian bisa double check ya. Jadi kalau misalnya kalian umurnya 30, 31, 35, 40, 50, 60, kalau kalian masih mau belajar, masih kuat gitu ya, so why gitu. Dan kalau misalnya kalian udah umur 17 tahun, 18 tahun, baru lulus SMA, kalian bisa banget apply student visa ini. Next, aku mau ngomongin mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama itu paspor, akte lahir, ijazah, kartu keluarga. Kalian juga butuh IELTS. Aku sih waktu itu aku pakai IELTS yang aku pakai untuk apply visa WHV ku. Karena IELTS itu kan expired 2 tahun. Dibanding aku harus tes IELTS lagi, buang-buang uang lagi, buang-buang waktu juga. Jadi aku pakai yang bisa aku pakai. Dan kalau kalian punya pertanyaan kayak berapa sih skor minimalnya? To be honest, aku nggak bisa jawab karena ada juga kampus-kampus yang nggak butuh yang namanya IELTS score, dan ada juga kampus yang butuh IELTS score tapi kayak nggak perlu tinggi-tinggi gitu. Tapi ada juga yang kayak universities or college yang butuh yang IELTS-nya kayak lebih dari 5,5 atau 6 gitu. Jadi balik lagi semuanya tergantung kampus, college, or universities pilihan kamu. Next, aku itu menyertakan visa WHV ku karena background aku WHV, jadi aku menyertakan visa WHV ku dan payslip aku selama aku kerja di Australia karena background WHV ku tadi. Kalau misalnya kalian apply visa student ini dari Indonesia, kalian harus menyertakan work preference selama di Indonesia. Tapi ini nggak berlaku untuk temen-temen yang baru lulus SMA dan mau apply student visa, karena ya namanya baru lulus SMA terus langsung ke Australia, jadi nggak sempat kerja dulu kan. Make sense? Kalian juga harus menyertakan daftar negara-negara yang pernah kalian kunjungi. Jadi di paspor kalian itu kan ada tuh cap-cap dari negara mana. Nah, sekalian kalian tulis tanggal-tanggalnya dan negaranya gitu. Selanjutnya rekening bank or proof of balance minimal 20.000 Australian dollar. Dan sama seperti IELTS, ini tuh tergantung kampus, college, or universities pilihan kamu. Nominalnya tergantung si kampus ini gitu. Tapi ada juga yang nggak butuh proof of balance. Aku mau kasih contoh real, nyata, terjadi di temen kerja aku, namanya Nando. Dia itu apply ke kampus yang sama kayak aku, cuma beda waktu aja. Aku duluan, terus dia setelahnya gitu. Bedanya yaitu aku pakai proof of balance, tapi Nando nggak pakai proof of balance. Dan dua-duanya itu granted visanya, dua-duanya dapat visa studentnya. Jadi ya balik lagi sama kampus pilihan kalian. Next, ada GTE or Genuine Temporary Entrant. Ini adalah surat pernyataan untuk imigrasi yang menyatakan kalau kalian ke Australia untuk study. Nggak akan yang namanya jadi imigran gelap yang habis itu hilang ada kabar, karena itu banyak banget terjadi. Terus selanjutnya ada asuransi atau lebih dikenalnya OSHC or Overseas Student Health Cover. Yang terakhir ada Medical Check-up Certificate. Next, aku akan ngomongin mengenai biaya. Yang pertama, Medical Check-up. Oh ya, by the way, aku itu apply student visa ini dibantu sama agent. Aku akan ceritain tentang agent next, abis biaya.
Oke, pertama medical check up, karena aku pakai agent jadi semuanya itu udah dibantuin sama mereka, jadi udah dibikin appointment ke tempat medical check up-nya, jadi aku tinggal datang terus bayar. Aku waktu itu medical check up-nya di BUPA. Aku bayar $307. Selanjutnya ada enrollment fee, kayak biaya pendaftaran masuk kampus, kayak biaya SIMAK UI, biaya SNMPTN UI. Masih ada nggak itu SNMPTN UI? Oke. Enrollment fee itu aku bayar $200. Selanjutnya ada tuition fee atau biaya kampus, biaya semesteran. Cuman kalau di Australia ini biaya kampus itu, biaya kuliah itu biasanya dibayar per term. Jadi satu semester itu ada 2 term. Satu semester kan 6 bulan. Jadi per term itu 3 bulan. Jadi kamu bayarnya per term. Rata-rata ya, kampus, universitas, atau college in Australia rata-rata bayarnya per term. Itu aku bayar $1.500. Terus ada biaya visa, aku bayarnya $565. Kalau kalian masih ingat, temen aku Nando, dia itu kan apply student visanya 2019 ya. Aku kan lebih dulu apply-nya. Nando itu 2019 dia udah bayar 1.200 untuk biaya visa studentnya. Jadi udah naik 700. Jadi nggak lebih dari 1 tahun itu udah naik biayanya. Sementara waktu itu aku bayar $565. Selanjutnya ada kayak material fee, kayak biaya buku, fotokopi, print-printan. Tapi aku nggak pernah dikasih fotokopian sih setahu aku. Itu biayanya $50. Lalu ada biaya asuransi yang paling gede dibanding biaya-biaya lain, karena asuransi ini tergantung lamanya kamu study di Australia. Karena aku dapet visa yang 4 tahun, jadi aku study di Australia itu 4 tahun. Jadi biaya aku keluarkan untuk asuransi itu juga besar. Aku mengeluarkan biaya $2.479. Jadi total semua biaya yang aku keluarkan untuk apply student visa adalah $4.944. Hampir 50 juta. Tapi pasti akan balik modal karena nanti bakal aku ceritain di penghujung video. Next, aku mau ngomongin mengenai kenapa aku pakai agent, gak kayak WHV. Aku itu kan apply sendiri WHV, cari informasinya sendiri dan segala perintilannya sendiri. Kalau student visa ini aku apply-nya dibantuin sama agent karena pertama aku itu pas udah di Sydney aku udah sibuk kerja. Aku tuh bisa kerja Senin sampai Minggu tanpa libur. Sekali-kalinya aku libur ya pasti aku maunya yang santai-santai, kayak ya nonton Korea ke, hangout, makan sama temen-temenku, you know, like me time for myself. Jadi aku itu kayak udah nggak ada waktu untuk cari-cari informasi mengenai college, mengenai biaya dan perintilannya. Terus yang kedua itu kan tadi di dokumen yang dibutuhkan itu ada yang namanya GTE for Genuine Temporary Entrance. Itu surat pernyataan yang kita bikin untuk imigrasi. Yang kalau kita salah-salah tulis atau salah-salah ngomong atau ngomongnya belibet, bisa aja student visa kita tuh nggak granted. Dan nama agentnya itu Grand Study Education. Itu yang punya itu couple namanya Kodani dan Cekristi. Mereka benar-benar top share banget. Kalau kalian mau pakai servisnya mereka, please let me know. DM aja aku di Instagram atau di Facebook, karena aku ngerasa agak gimana gitu kalau taruh kontak personnya mereka di sini. Oh ya, aku mau cerita tentang visaku. Visa aku ini adalah visa yang langka karena grantednya itu nggak sampai 1 hari udah granted. Jadi aku inget banget 13 Juni itu agent aku Cekristi dia nge-launch all of my documents yang udah ready ke imigrasi. Terus udah di launch dan 14 Juni aku tuh jadi ternyata aku tuh udah di SMS, terus aku udah di email tapi aku belum ada respon. Sampai 14 Juni itu aku ditelepon sama Cekristi kayak, Nova coba cek email kamu gitu, visamu udah granted. Jadi aku bener-bener kayak langsung seneng banget, kayak girang banget, loncat-loncat, seneng banget ya pokoknya. I still got the goosebumps ya.
karena emang visa aku tuh langka banget. Kayak checklist tuh bilang, aku juga gak nyangka waktu lodge dokumen kamu, visa kamu tuh bisa granted secepat ini, bahkan gak nyampe hitungan jam. Oke, sekarang aku mau ngomongin mengenai student visa itu bisa kerja atau enggak. Student visa bisa kerja tapi maksimal 20 jam seminggu. Cukup nggak Nok untuk biaya hidup? Cukup banget kok. Tapi ya itu mepet. Maksudku mepet ya kalian nggak bisa nabung sama sekali. Jadi kalian udah ngeluarin biaya 50 juta untuk student visa kalian, akan susah banget untuk balik modal kalau kalian kerjanya cuma 20 jam seminggu. Ya tapi kan harusnya emang begitu kan, 20 jam seminggu kan, nggak boleh lebih. Boleh lebih asal nggak ketahuan. Caranya dengan kalian kerja cash in hand. Dan misalnya kalian lagi holiday, kan yang namanya kita kuliah kan pasti ada libur kuliah gitu kan. Nah itu kalian bisa kerja sebanyak-banyaknya. Itu. Terus yang kedua ya, kalau misalnya di masa kalian masih kuliah, kalian butuh uang lebih, kalian bisa kerja cash in hand. Karena yang namanya cash in hand itu, employer kamu itu bayar kalian langsung ke kalian gitu. Uangnya langsung dikasih ke kalian, biasanya sih diamplopin gitu. Jadi dia nggak lapor pajak ke pemerintah, jadi ya pemerintah juga nggak akan tahu kalau misalnya kalian itu kerja lebih dari 20 jam. Jadi gini, misalnya kalian kerja di perusahaan A, nah perusahaan A ini setiap setor gajinya ke kalian itu udah dipotong tax, jadi mereka lapor tax ke pemerintah Australia gitu. Dan karena mereka lapor tax ke pemerintah Australia, berarti kan si pemerintah ini juga tahu dong, oh si Nova kerja di perusahaan A atau si Sarah kerja di perusahaan B, dia pakai student visa nih. Nanti si government bisa memantau, oh iya bener nih dia cuma kerja 20 jam, atau misalnya wah si Sarah kerja lebih dari 20 jam nih, itu kepantau semua kalau employer kamu itu bayar gaji kamu on tax. Jadi ya itu aja dulu yang bisa aku share untuk kalian semua. Semoga infonya bermanfaat, and hope you guys like it, and hope you guys enjoy the video. Thanks for watching sampai di detik ini, terima kasih banyak. Dan ya, I'll see you guys on my next video. Dadah!